Salam Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di Studio Kristen Channel. Terima kasih sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan debat-debat antara apologet Kristen Indonesia bersama polemikus Islam. Mari kita dengarkan debat ini dan mari kita simak dengan baik. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Sabar, jangan potong dulu Nandar. Ayo. Kamu lagi berdiskusi dengan orang Katolik, ya, bukan dengan Iya, orang makanya Protestan. ayo kita diskusi dengan orang Katolik. Diam. Kamu lagi berdiskusi dengan orang Katolik, bukan dengan orang Protestan, ya. Siap. Orang Katolik, kamu tidak asal kamu menafsirkan. Kami punya katekismus gereja Katolik. Itu urusan iman Jadi Anda. ketika kamu ingin Sekarang Anda berdiskusi berdebat. dengan saya, kamu harus pegang katekismus gereja Katolik. Kok ngapain Kamu gua punya pegang katekismus katekismus? gereja Katolik, ya? Sekarang saya tanya, di mana Yesus mengajarkan katekismus? Sekarang saya tanya. Terus gereja, silakan. Sekarang buktikan Kalau kepada tidak, saya kamu kalau Katolik juga, sebentar, benar. jangan nangis. Sekarang buktikan kepada saya Yesus memvalidasi katekismus gereja Katolik. Di mana ayatnya? Ngapain kau membahas? Kamu kan mau bilang bukti tentang Yesus menikah. Buktikan sekarang dong. Kan saya buktikan datanya. Ya sekarang. Saya buktikan datanya. Oke, sekarang buktikan datanya. Berani Silakan nggak? buktikan. Katekismus Oke, gereja diam ya. yang mengatakan Yesus menikah. Silakan. Katekismus lagi, itu mah Lah, tradisi. ini keimanan Makanya orang saya, Katolik, Nandar. Kamu nggak bisa loh, kabur, Nandar. makanya berani debat apa enggak? Ya sudah, saya lagi tunggu kamu debat dan buktikan. Ya ini saya buktikan, Yesus kawin. Ya silakan buktikan menurut katekismus. Katekismus lagi. Katekismus itu bukan Kalau bagian kamu dari tidak di luar, Kristus. di dalam dari katekismus berarti kamu Kristen. Sekarang saya tanya. Saya akan beriman, saya akan mengakui katekismus gereja Katolik kalau Yesus mengakomodir itu kan Nandar, udah boleh. tidak Gujang perlu ya. saya menjelaskan tentang itu, Nandar. Sekarang saya tanya kepada kamu ya, di mana Yesus mengakomodir, di mana Yesus Gampang bukan saya menjelaskan, satu-satu. tetapi perlu- Sebentar, dengarkan saya dulu, dengarkan. Di mana Yesus memvalidasi, di mana Yesus mengakomodir katekismus gereja Katolik. Jangankan saya yang Muslim, Protestan saja menganggap bahwa itu bukan bagian dari the Bible dan bukan bagian dari iman yang Enggak, benar. Nandar, gak boleh kamu maksakan loh. Kamu gak boleh Loh, loh, Nandar. kamu Ini juga keimanan gak kamu. boleh memaksakan saya. Siapa yang paksakan kamu? Ya saya kan mau tunjukkan Yesus sekarang kamu kawin. lawan debat kamu adalah orang Katolik. Berarti kamu harus pakai standar Lawan ini dalam debat sekarang saya tanya. pertanyaan. Silakan. Lawan debat kamu Katolik atau bukan? Lawan saya adalah Islam. Makanya saya harus tunjukkan data yang profesional, data yang Nah, data netral. profesional apa yang kamu bawa? Yang Baik, mengatakan saya Yesus tunjukkan. menikah? Silakan. Data dari orang Yahudi. Ini lihat. Loh, kok ketawa ente? Kenapa ketawa? Nandar. Perhatikan Nandar. tuh. Nandar, Perhatikan. dengar baik-baik Nandar ya. Perhatikan tuh. Nandar, RK sudah dengar mulai baik-baik, kejar-kejar Nandar. teman-teman ya. Kamu mau berdebat apa enggak? Saya tanya nih. Saya tanya dulu nih. Tunjukkan mukamu dulu. Kamu Itu mau bukan debat keimanan atau orang tidak? Katolik, Nandar. Hah? Sekarang saya keimanan orang orang Katolik Katolik. atau Buku tidak? itu bukan Sekarang keimanan orang Katolik. sekarang saya tanya, saya Katolik atau bukan? Ya kamu bukan orang Katolik. Berarti kalau kamu Iya. berdiskusi Terus dengan atas orang dasar Katolik, apa? standarnya ini dong. Atas dasar apa saya harus mengimani ketentuan yang ada di dalam kepercayaan Karena orang kamu Katolik? mengatakan Yesus menikah tanpa sebuah dasar dari keimanan orang Katolik. Oke, sekarang saya tanya, yang mengaku Yesus apakah hanya orang Katolik? Ya, yang mengakui Yesus ya banyak. Orang Nah, Protestan. makanya saya tunjukkan Ada. yang banyak itu. Tetapi sekarang lawan debat kamu Makanya. adalah orang. Lawan debat Ya kamu sudah, orang gini apa? aja deh. Kamu berani debat nggak dengan saya? Lawan debat kamu orang apa sekarang? Agama apa? Orang Katolik. Nah, Nah. udah, berarti kamu pakai standar ini dong. Oke, apakah Kamu saya punya standar tidak ini boleh? ya dengan orang Katolik. Kalau Apakah kamu nggak saya punya tidak standar ini, boleh? kamu nggak bisa berdebat dengan Apakah saya. saya tidak boleh Karena saya menggunakan mengasihi data kamu, di luar saya nggak Katolik? mau Saya kamu tanya. kena delik. Berarti data Protestan salah. Ini Protestan loh. Saya nggak bahas Protestan, saya lagi bahas kamu. Loh, enggak. Kamu dengan Berarti siapa di kalau sini? kamu nggak menggunakan data Protestan, kamu anggap Saya data menggunakan Protestan salah. katekismus gereja dan juga Alkitab. Ya sudah, sekarang saya tanya, Ya sudah, katekismus sekarang gereja. kamu pakai dengan saya. Saya tanya, diskusi pakai baik-baik katekismus, Alkitab, ayo. katekismus gereja Katolik divalidasi oleh Yesus atau Jangan tidak? sok tahu nggak? Jangan sok tahu, Loh, Nanda. makanya saya tanya, Jangan sok karena saya tahu, tidak Nanda. tahu, Hati-hati, Nanda. karena Banyak saya di bawah tidak ini. tahu, Saya mengasihi kamu, Nanda. karena Serius. saya Kamu teman tidak saya. tahu, katekismus gereja Katolik Nanda, diakomodir, banyak yang lagi awasi kamu, divalidasi oleh Yesus atau tidak? Saya tanya Nanda. loh, saya nggak menghujat, saya tanya. Banyak Coba yang tunjukkan. lagi kau lihat kamu Loh. loh ini, Nanda.
Justru itu saya Sekarang tanya. kamu mengatakan Yesus menikah bukan Saya mana? tanya. Enggak. Saya akan menyatakan dan membuktikan data kalau Yesus menikah. Kemudian Mana kamu buktinya? meminta. Ya, ini Mana buktinya. buktinya sekarang? Ini buktinya. Oke. Alkitab, saya butuh Alkitab. Tuh kan. itu bukan keimanan Loh, kami. loh, Saya loh. butuh Alkitab. Loh. Oke. Itu buku. Sekarang. Semua orang bisa membuat buku. Oke, sekarang kamu buka Oke. Lukas 7 nomor 38. Saya pun bisa membuat buku dengan Lukas 7:38 kamu buka. persepsi saya. Lukas 7:38 kamu buka di situ. Oke, saya buka. Kalau tidak, itu bukti apa Yesus apa? Yesus kawin. Oke, Lukas berapa? Lukas 7:38. Kita lihat teman-teman ya. Jangan kau tafsir kitab saya ya. Ketakutan dia. Enggak, saya enggak ketakutan. Jangan Teman-teman nangis ikut kalau dulu. enggak. Lukas Sudah berapa? saya bilang tidak ada debater Kristen yang Lukas sanggup berapa? mengalahkan saya. Lukas Tuh berapa? kan, bingung dia. Lukas 7:38. Lukas 7:38. Kita lihat apakah Yesus menikah di sini teman-teman? Kalau tidak berarti kamu berbohong dan kamu mau menafsirkan kitab saya. Tunjukkan kita melalui data yang akurat. Iya, saya tunjukkan data, tenang, jangan kejang-kejang. Saya itu kasihan dengan kamu, Nanda. Yang kasihan kamu yang memewek, kok kasihan Nanda. saya yang harusnya kasihan sama kamu. Diam. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus di dekat kakinya. Lalu membasahi kakinya dengan air matanya dan menyekakkan dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyaki dengan minyak wangi itu. Mana Yesus menikah di sini? Oke, saya tunjukkan. Sabar, saya tunjukkan Mana? Bible-nya ya. Ya, saya tunjukkan. Itu mana ini saya mau bukti Yesus tunjukkan, menikah iya. di situ? Iya, ini Nah, saya mau silakan. tunjukkan. Jangan kamu takut. Saya tunjukkan Hati-hati ya. kamu tafsir iman saya karena standar tafsir kami Enggak ada di sini. nafsir Nanda. saya. Enggak nafsir Dengar saya. baik-baik. Standar Iya. tafsir kalian ada di pada Saya imam kalian. nggak Ibnu Katsir menafsir. jalan lain. Standar Ya, tafsir orang sekarang Katolik saya pengajaran tunjukkan. kami ada katekismus. Jadi Iya, kamu ya. jangan sembarang. Baik ya. Jangan Kita sembarang. lihat. Record ya teman-teman ya. Iya. Record aja, record. Ya, sebentar. Oke ya. Ntar saya tunjukkan dulu RK ya. Pencet dulu Nandar. Nandar menang ya, silakan. Gas dulu Nandar. Iyalah, kamu udah kelojotan soalnya. Nih lihat nih RK ya. Dapat koin berapa kamu sekarang? Tuh kan urusannya koin. Kamu tuh nggak pernah jauh dari koin loh. Kamu tuh urusannya koin. Kalau PK, Perhatikan. lapor polisi. Perhatikan. Kalah debat lapor polisi. Kalah debat lapor polisi. Perhatikan ya Kak. Sekarang saya tanya, kamu kan podemannya adalah tafsir ya. Dan seraya berdiri di sisi kedua kakinya sambil menangis ke belakangnya. Dia mulai membasahi kedua kakinya sambil sebentar, dia membasahi kedua kakinya dengan air mata dan dengan rambut kepalanya ia menyekanya dan menciumi kedua kakinya. Sekarang saya tanya sama ente, ya. Mana Yesus Sebentar. Sekarang saya tanya sama ente. Di dalam tradisi katekismus gereja Katolik yang mana dan tradisi Torah yang mana dan di dalam ajaran Torah Sebeal Torah Semiktab yang mana yang membolehkan seorang wanita dewasa menciumi seorang laki-laki dewasa meskipun itu kakinya? Karena kenapa? Ya, coba tunjukkan. Ya, jadi di sini mencium diam. Di Silakan. sini Nandar mencium kakinya, ya. Ini konteks pertobatan Nandar, bukan konteks pernikahan. Saya nggak nanya konteks pertobatan, konteks pernikahan. Yang saya tanya ini nih, pertanyaan saya bukan itu. Coba buktikan. Pertanyaan saya, ingat ini pertanyaan saya. Mana yang mengatakan Yesus jangan kabur kau, jangan kabur. Lihat wajahmu sudah terguncang. Yang saya tanya bukan masalah. Saya nggak ngomong itu. Yang saya tanya bukan masalah konteks perkawinan, konteks. Kamu sok tahu banget. Yang saya tanya itu kabur tuh dia, kabur nih teman-teman ya. Tahu kali dengan kitabnya orang. Justru itu saya tanya. Kenapa kamu Justru tidak itu mau saya ngurus tanya. kitabmu, tapi malah ngurus kitab orang? Kamu kan mau ditanya.
Kamu kan Ya, mau kamu saya tidak buktikan mau kalau kita Yesus bahas. Di kawin. situ tidak, Loh, kamu butuh jawaban, berarti nggak usah ngotot dengan jawaban loh, kamu. kok ngotot? Karena di Justru kan situ, saya tanya. Enggak, diam, gini. diam, diam. Karena di Nah, situ, ini. suara kamu Kan nggak ada. saya tanya, Karena di bro. situ mengatakan Saya tanya, konteksnya bukan pernikahan. yang saya tetapi tanya nggak konteks dalam pernikahan. Matius 7 itu berbicara tentang Saya nggak tanya konteks pernikahan dan nggak konteks pertobatan. Saya bukan konteks tanya. pernikahan. Dengar. Oke, baik. Kamu Dengarkan nggak saya. mengurus kitab kamu, Dengarkan saya. orang. Dengarkan saya. Tuh kan udah mulai itu. Nanti kalau Pakai diurus kitab kamu, lapor. ya silakan kalau ada Yesus tidak kawin dalam kitab saya. Ya, yang saya tanya bukan masalah konteks pernikahan, konteks perdebatan, ya. Yang saya tanya, apakah ada di dalam tradisi gereja, katekismus gereja Katolik, di dalam Talmud, di dalam Torah Sebe Alfe, Torah Seviktab, ada tradisi yang membolehkan seorang wanita dewasa yang cantik seperti Maria Magdalena menciumi seorang laki-laki Yahudi yang bukan suaminya? Itu yang saya tanya. Saya nggak tanya konteks pertobatan, konteks perkawinan, nggak tanya itu. Yang saya tanya, menurut katekismus gereja Katolik, menurut Torah Sebe Alpes, Torah Seviktab, di dalam Talmud, di dalam Misnah, di dalam Midras, di mana tradisi yang membolehkan seorang wanita yang bukan mahram menciumi laki-laki dewasa orang Yahudi? Itu yang saya tanya. Jawab. Jangan nangis kau. Jawab. Ngoceh terus. Udah. Jawab. Nah, Jangan nangis kau. Dalam katekismus gereja Katolik mengatakan Yesus tidak menikah dan Yesus di dalam dia tidak ada dosa sama sekali. Lah kau maksa Yesus harus menikah? Keimanan Saya kami nggak kok. tanya itu. Saya nggak tanya itu. Saya tanya di mana di dalam ajaran atau tradisi gereja, katekismus gereja Katolik yang dianggap tidak valid oleh Protestan itu, yang membolehkan seorang laki-laki dicium oleh seorang perempuan dewasa padahal dia bukan istrinya? Itu yang saya tanya. Coba jawab. Di situ konteksnya bukan pernikahan. Saya nggak tanya konteks pernikahan, Ya, enggak. memang Alkitab itu berkonteks. Ini Sudah jelas, otan ini memang RK. Coba jangan nangis dulu. Galatia 5 ayat 16 sampai yang ke-26 mengatakan bahwa hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pecinderaan oleh roh pencemah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Tetapi buat roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, jangan kita saling menentang dan saling mendengki. Ya, dalam kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara mengajarkan kita bahwa kita harus menjauhkan diri seperti yang disampaikan tadi, bahwa dalam percabulan, pencemaran, iri hati, fitnah, ya mari kita menjauhkan diri kita dalam hal itu. Karena
tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, dari debat yang sudah kita saksikan dan sudah kita dengarkan bersama, banyak orang yang menyampaikan sesuatu pernyataan mereka sesuai dengan pemahaman mereka tentang Yesus. Tetapi itu salah. Karena kenapa? Kembali lagi kita kepada Alkitab. Alkitab menyampaikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada jalan melalui Bapa kalau tidak melalui Dia, yaitu Yesus. Maka dari itu percaya kepada Yesus, maka hidup akan selamat. Dan kalau tidak percaya Yesus, engkau akan binasa. Maka dari itu bertobat dan percayalah kepada Yesus. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Sampai jumpa.